Alhamdulillah, sehari ini kembali kita akan lanjutkan kajian kita, insyaallah. Dan hari ini kita mulai pembahasan kita tentang perkara tauhid, terkait daripada kitab itu Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Tulisan beliau yang berjudul Al-Usulul Ats-Tsalatsah, atau salah satu usul, 3 prinsip dasar atau 3 landasan dasar. Ini adalah yang berkaitan dengan apa yang akan ditanyakan oleh malaikat nanti ketika orang dalam kubur. Walaupun kita sekolahnya tinggi-tinggi, keluar kita panjang-panjang, kehormatan, pangkat, jabatan kita tinggi, nanti ditanyakan tentang 3 hal. Ini yang akan dijawab oleh seorang mukmin. Yang akan ditanyakan tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan apa agama. Dan ini akan kita bahas insyaallah taala. Kita memohon daripada Allah taufik, hidayahnya dan ihanahnya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, oh sudah wajib bagi kita mempelajari 4 masalah, 4 perkara. Adalah masalah yang pertama, al-ilmu. Masalah pertama adalah wajib kita mempelajari ilmu. Ilmu apa? Wa huwa ma'rifatullah, yaitu ilmu mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyyih, mengenal nabinya. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal Islam, agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini masalah pertama, itu ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Allah, tentang nabinya, tentang agamanya. Mengenal Allah, nabinya, agamanya dengan dalil-dalilnya, bukan dengan perasaan sebagaimana kaum sufi, sebagaimana ahlu kalam yang mereka mengenal Allah dengan rasionya, dan mereka banyak meninggalkan firman Allah Subhanahu wa taala daripada Quran dan Sunnah. Bukan sebagaimana kaum Mu'tazilah, bukan sebagaimana kaum Sufiyah. Kita mengenal Allah, nabinya, mengenal agamanya dengan dalil-dalilnya, billah. Ini kewajiban pertama. Apa itu ma'rifatullah? Apa itu mengenal Allah? Makna mengenal Allah adalah engkau mengenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Engkau mengenal Allah dengan kewajiban hanya menyembah kepadanya, tauhid uluhiyah. Engkau mengenal Allah hanya meyakini Dialah pencipta, pengatur, pemelihara, namanya tauhid rububiyah. Engkau mengenal apa? Kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah hanya kepadanya. Ya, ini ilmu tentang Allah Jalla wa Ala, mengenal namanya, sifatnya, perbuatannya, uluhiyahnya, rububiyahnya, mengenal hak-haknya yang wajib kau penuhi. Inilah ilmu tentang Allah. Allah punya nama, Allah punya sifat, Allah punya rububiyah, Allah punya uluhiyah, Allah punya hak yang wajib kau penuhi. Ma'rifatu nabiyyi, mengenal nabinya. Nabi yang kita ikuti harus kita kenal. Kalau kita tak kenal dia, bagaimana mengikutinya? Mengenal apa hak-hak Nabi yang wajib kita penuhi, sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengenal Nabi tentang dirinya, namanya, sifatnya, perangainya, siapa terjangnya dalam dakwah, dalam berperang, dalam muamalah, dalam ibadah, dalam akhlak. Ya. Dan untuk mengenal Nabi ini, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menulis kitab, tulisnya sambil berjalan mengaji. Nama kitabnya adalah Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Dalam kitab ini upaya membeberkan tentang Nabi dari segala sisi, ibadahnya, bagaimana salat
sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, bagaimana muamalahnya, akhlaknya, bagaimana ya orang-orang terdekatnya, istri-istrinya, para pembantunya, budak-budaknya, pedangnya, tongkatnya, cadangnya, semua Ibnu Qayyim tuliskan dalam kitab tersebut. Zadul Ma'ad, bekal untuk kembali. Peperangan Nabi semua ditulis oleh Ibnu Qayyim. Semua yang berkaitan tentang Nabi ada di sana. Kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Bekal, bekal. Al-Ma'ad untuk kita kembali kepada Allah. Fi Hadi dalam mengenal hidayah, petunjuk, sunnah Nabi sebagai sebaik-baik manusia. Ya. Tentunya mengenal Nabi bukan sekedar mengenal namanya saja. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abu Talib, ya, seterusnya bin Hashim, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Mudhalib, bin Fihir, bin Ka'ab, bukan itu saja. Ya, bukan sekedar tahu dia lahir di Mekah, hijrahnya ke Madinah, diutus ketika umur sekian, tapi lebih daripada itu mengenal sunnahnya, apa agama yang dia bawa, mengikuti sunnahnya, dan cintanya lebih daripada segala sesuatu. Yang ketiga, mengenal agama Islam. Agama Islam adalah agama yang dalamnya ada perintah, ada larangan, ada berita. Kenalilah agama Islam. Kenalilah apa berupa berita-berita yang termuat dalam Islam, imani, benarkan. Kenali perintah-perintah dalam Islam. Kerjakan yang wajib, tak boleh tinggalkan. Yang sunnah dianjurkan. Kenali larangan-larangan dalam Islam. Ada larangan wajib tinggalkan, hukumnya adalah wajib tinggalkannya, haram dikerjakan. Ada larangan yang tak wajib tinggalkan tapi utama, namanya makruh. Itu Islam. Ya, Islam adalah jalan yang utuh. Dalamnya ada satu akhbar, berita-berita, dua awamir, berita-berita, yang ketiga nawahi, larangan-larangan. Mengenal Islam kau mengenal tiga ini. Mana berita-berita kau imani, mana berita-berita kau lakukan, yang wajib jangan tinggalkan, yang sunnah dianjurkan. Mana larangan-larangan kau tinggalkan, yang haram wajib meninggalkannya, haram untuk melanggarnya. Yang makruh kalau tinggalkan lebih utama, tapi tidak menjadi suatu kewajiban. Itu Islam. Dan semua perintah, semua larangan, semua akhbar ada dalilnya, baru menjadi agama. Kalau nggak ada dalilnya, bukan menjadi suatu ajaran agama. Ada dalilnya. Ya. Paham kawan-kawan sekalian? Ada dalilnya. Misalnya dalam perkara apa yang sekarang lagi hangat diperbincangkan, masalah peci, topi diperbincangkan di media sosial, di sosial, sebagian mengkritik ustaz yang pakai topi pet, misalnya. Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya? Ya, pakai serban, pakai topi pet, topi biasa, segala macam topi. Ya, ada nggak dalilnya Nabi suruh pakai topi atau Nabi larang pakai topi? Kalau nggak dalilnya, kembalikan kepada uruf. Ingat, segala yang tak ada pada dalil kembali kepada uruf. Uruf artinya apa? Kebiasaan. Dan uruf ikhtalif min balad ila balad, uruf berbeda-beda satu tempat ke tempat lain. Apa yang menjadi uruf satu tempat belum tentu menjadi uruf tempat lain, maka tak boleh kita generalkan. Ya. Bagaimana Ustaz? Ada seorang santri bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya seorang guru mengajar tanpa peci? Bagaimana? Ada yang mengatakan tak boleh dalam daripada ilmu. Saya katakan, kau di mana? Di mana kau berada? Banyak di negeri Eropa sana, kau tengok orang berdakwah tentang Islam pakai peci enggak? Pakai peci enggak dia? Nah, pakai peci, pakai jas, karena pakai baju kaos. Jangan dengar dakwahnya. Ini uruf. Yang tak ada pada ketentuan dalil dikembalikan kepada uruf. Uruf berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lain. Saya ini sekarang pakai celana panjang nih. Kalau saya pakai celana di Yaman, saya dikatakan fasik-fasiknya manusia. Kalau saya berangkat ke Yaman, saya harus ikut gaya mereka. Saya harus pakai jubah. Kalau saya pakai celana, saya habis dengan mereka. Sesuaikan. Uruf. Maksud
mudah-mudah berfatwa, boleh tak boleh, harus ada dasar usul. Pakaian kembali kepada masalah adat, kembali kepada muru'ah, dibawa, itu berbeda-beda. Ya, untuk satu tempat belakang itu yang paling baik. Tidak boleh pakai serban. Ya, di tempat lain, kau jangan pakai belakang. Karena tertawakan orang. Kembalikan kepada orang. Maksud saya, itulah namanya agama. Tahu agama dengan dalil. Maaf sekalian. Ya. Para guru-guru pun berfatwa jangan sembarang. Harus ada usul atau berfatwa harus ada dalil, ada dasar-dasarnya. Ya. Kadang-kadang kan Ustaz bagaimana dengan cadar kuku-kuku? Mana tak kenal cadar kuku-kuku? Cadar apa? Jilbab kuku-kuku. Ada berapa dengan saya? Ya. Cadar kuku-kuku dan kuku-kuku. Tak jelas. Kaidah pahami. Itulah agama dengan dalil. Ada yang kata sesuatu yang tidak berdalil, kembalikan kepada uruf. Inilah kawan-kawan sekalian, inilah wajib kita mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal agamanya, mengenal Allah, mengenal namanya, sifatnya, perbuatannya, uluhiyahnya, rububiyahnya, mengenal Allah SWT, mengenal hak-haknya yang wajib tunaikan. Mengenal Nabi pun demikian, namanya, sifatnya, seketerjangnya, peperangannya, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, nasabnya, hijrahnya, peperangannya, dan mengenal Islam. Mengenal Islam, tadi saya katakan Islam itu ada 3 perkara. 1, akhbar berita. Apa berita dalam Islam? Kau imani, terima. Jangan kau tolak dengan lagi kamu, walaupun tak sampai pada akalmu. Yang kedua, perintah. Kalau perintah, lakukan. Ada yang wajib, ada yang mustahab. Yang kedua mengenal larangannya. Larangan juga terbagi 2. Ada yang wajib kau tinggalkan, namanya haram dikerjakan. Yang kedua mustahab kau tinggalkan, namanya makruh. Ini Islam. Kenali dengan dalilnya. Paham kawan-kawan sekalian? Supaya kita meluaskan cakrawala pemikiran kita. Ya. Ada ustaz mengatakan kau pakai peci di mana-mana. Aku pernah pakai peci. Aku main bola pakai peci. Ya, maksudnya sesuaikan di mana kau berada. Di kulli maqamin maqalun. Setiap perkataan ada tempat yang pas padanya. Ya, kalau ustaz sekarang ini pakai peci pen ini, pakai baju kaos misalnya, ustaz di sini, apa kira tentang penantu? Leceh lah ustaz ini. Maka kita sesuaikan, itu namanya uruf, itu namanya kebiasaan yang dia berbeda satu tempat dengan tempat lain. Kadang-kadang ustaz pergi misalnya kita berkemah, kita ada kegiatan olahraga segala macam, ustaz pakai kaos, ustaz pakai pen, misalnya untuk melindungi daripada matahari. Kemudian ustaz berceramah, boleh tak? Boleh. Sesuai kan? Sesuai. Ustaz naik ke atas mimbar hari Jumat pakai topi pen. Kau coba. Di sini nggak cocok, mungkin tempat lain nggak ada masalah. Sesuaikan kondisi. Itu maksudnya dalil. Paham teman sekalian? Heboh di sana antara pro dan kontra, heboh. Dan kalau kita paham dalil, kita tenang, nyaman, tentram. Antar dia tenang. Kita belajar agar kita paham dalil, paham kita mengambil kesimpulan hukum, punya tafsir ilmi. Kita lanjutkan. Ini yang pertama, masalah pertama adalah al-ilmu. Yang kedua, al-amal bih, mengamalkan ilmu. Ini masalah kedua. Kalau andai kata kita punya ilmu, tapi sekedar untuk dikumpul-kumpulkan, menghiasi majlis, berbangga-bangga dengannya, itu apa? Ya, sibuk kita belajar untuk cari kelas tinggi-tingginya agar dimuliakan manusia, itu apa? Ilmu untuk kau amalkan agar kau dekat kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu bukan gelar yang panjang-panjang. Ilmu bukan kau hafal kitabullah dan sunnah Rasulullah. Ilmu adalah kau mengamalkan apa yang kau pahami daripada agama. Itulah ilmu, amal yang melahirkan ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikat daripada ilmu. Jadi setelah ilmu, amal. Kalau ada yang kata ilmu tanpa amal, dan kita tahu siapa? Ilmu tanpa amal
Hakikat kaum ilmu tanpa amal, hakikat kaum Yahudi. Yahudi gempengnya ilmu, mereka tahu kebenaran dan mereka tentang tanpa amalkan. Amal tanpa ilmu menyeru salah. Kedua-duanya terkutuk, terlaknat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang murkai Allah. Siapa yang murkai? Yahudi. Waladh dhalin, bukan jalan orang-orang tersesat. Siapa yang tersesat? Nasara. Mengapa Nasara tersesat? Karena mereka rajin ibadah tanpa ilmu. Yahudi terlaknat gara-gara mereka punya ilmu tapi tidak punya amal. Sebagian orang pun demikian. Ilmu ada tapi tidak ada amal. Sebagian orang amal banyak tapi tidak ada ilmu. Maka Allah suruh kita mengisi dua kaum tersebut. Allah katakan, ihdinas siratal mustaqim. Allah bedakan hidayah dan lurus. Yang lurus adalah siratal mustaqim adalah Islam. Islam yang ada dalilnya, itu jalan lurus. Islam dia Al-Quran, dia Sunnah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang beriman kepada mereka nikmat. Itu para sahabat, tabi'in. Maka Islam setelah Quran dan Sunnah dan mengikuti para sahabat, itulah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tak cukup Quran Sunnah saja. Quran Sunnah itu terwakili dengan ihdinas siratal mustaqim. Tapi harus mengikuti Islam, Quran Sunnah, pemahaman sahabat. Di mana dia? Ghairil siratal ladzina an'amta 'alaihim. Barulah Allah melarang kita untuk mengikuti dua jalan berikutnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladh dhalin. Maka semua kita harus berniat nimba ilmu supaya takut kepada Allah. Bukan memperbanyak nanti dari kiamat hujjatullah alaina. Allah mendapat kita dengan ilmu yang kita miliki karena tidak kita amalkan. Ya, innamal ilmu al-amal. Ilmu itu intinya amal. Kata Ali tahafatil ilmu al-amal. Wa in istajaba wa illa tahal. Ilmu menyeru-nyeru amal. Kalau anda yang kata tak diamalkan, ilmu akan pergi. Yang ketiga ada ilaihi, berdakwah, mendakwahkan manusia kepada ilmu dan amal. Ya, karena tak cukup kalau sekedar berilmu dan beramal sendiri. Ilmunya harus kau sebarkan ke manusia agar mereka merasakan apa yang kau rasakan pula. Dakwah. Ya. Allah mengatakan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din. Mengapa tak ada sebagian daripada mereka orang-orang yang belajar agama liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar mereka memberikan peringatan kepada kaum mereka manakala mereka kembali. Ini tugas kita semua. Tugas guru-guru memberitahukan kepada kaumnya masing-masing. Jika kembali, apa kewajiban mereka kepada Allah, apa yang Allah larang, apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi. Dakwah, intinya dakwah. Kalau tak dakwah, tak ada guna juga. Dia akan berdosa, akan tercela. Yang keempat, ar-rabi'atu, yang keempat, as-sabru 'ala al-adha fihi, sabar dengan segala macam penderitaan padanya. Pada jalan ini, sabar pada saat menimba ilmu, sabar pada saat mengamalkan ilmu, sabar pada saat mendakwakan ilmu. Bila mana tak sabar dalam menimba ilmu, putuslah ilmunya. Ya, sabar, tetap datang di majlis, datangi guru-guru kita, belajar ilmu daripada mereka ambil. Sabar dalam menimba ilmu, sabar pula untuk mengamalkannya, mempraktekannya, dan sabar pula untuk mendakwakannya. Karena orang yang berdakwah akan menghadapi tantangan. Ya, banyak orang-orang yang tak suka menentangnya dalam dakwah, maka dia harus siapkan dirinya. Kata Allah kepada Nabi-Nya, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Sabarlah kau Muhammad sebagaimana sabarnya para rasul-rasul azmi. Nabi Allah SWT dihibur oleh Allah. Fa'in kadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru. Bila mana kau dustakan Muhammad, hanya kau saja. Sungguh terdustakan nabi-nabi sebelum dan mereka sabar.
Wa kudzibu, mereka dustakan. Wa udzu, mereka disakiti. Hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Dakwakan orang terdekat kita. Di sini siapa terdekat? Kawan-kawanmu, murid-murid terdekat. Itu semua para pekerja-pekerja yang ada dapur, itu semua saudara-saudaramu. Dimanapun ketemu pekerja-pekerja di kebun, di taman, saudaramu. Dakwai mereka, sebarkan ilmu karena kita saja. Kalau mereka mengalah, luruskan, pahamkan, sampaikan. Ini kewajiban yang ketiga. Inilah masalah yang ketiga. Dakwah yang keempat, sabar. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil tentang empat perkara ini, kewajiban, ilmu, amal, dakwah, sabar. Apa dalilnya? Firman Allah Jalla wa Ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, sungguh manusia benar-benar dalam kerugian, illa alladziina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus shalihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, saling berwasiat atas kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat di atas kesabaran. Ini dalil tentang empat hal. Dalil tentang ilmu, amal, sabar, dakwah adalah surat Al-Asr. Ini dalilnya. Ustaz mau tanya ini. Dalam ayat ini mana perintah Allah SWT agar kita menimba ilmu? Dalam ayat ini. Siapa yang bisa menjawab? Guru-guru, dalam ayat ini mana perintah menimba ilmu? Di sini ada iman, amal, dakwah, sabar. Ilmu di sini di mana dalam ayat ini? Kalau amal, di mana amal? Wa amilus, dakwah di mana dakwah? Tawassul bil haqq, sabar, tawassul bil baik, ilmu. Ilal ladzina amanu, bagaimana di sini dikatakan iman itu adalah ilmu? Bagaimana memahaminya? Kenapa? Beriman dengan ilmu, Ustaz. Iman. Beriman dengan ilmu. Iman itu adalah merupakan natijah, itu adalah merupakan hasil daripada ilmu. Orang tak punya ilmu tak akan punya iman. Keyakinan itu bangun atas ilmu, agar benar keyakinannya. Maka ilmu adalah merupakan jalan menuju iman yang sempurna. Subhanallah. Jelas kawan? Ilmu adalah jalan menuju iman yang sempurna. Orang tak mungkin sempurna imannya kalau dia tak punya ilmu. Orang jahat kalau bapak agama, bagaimana dia akan beriman kalau dalam kejahilan? Tak mungkin dia beriman. Oke, qala Syafi'i rahimahullah, berkata Syafi'i semoga Allah merahmatinya, rahimahullah taala, "Lau ma anzalallahu", sekiranya tidak Allah turunkan hujjatan ala khalqihi, hujjah atas hambanya, illa hadhihi surata, kecuali surat ini saja, la kafathum, cukup bagi mereka sebagai hujjah dalam beragama. Agama ini semua membutuhkan empat hal: ilmu, amal, dakwah, sabar. Ada yang lain. Maka cukup surat ini, kata Syafi'i rahimahullah, sebagai hujjah bagi seorang hamba dari kiamat. Cukup. Karena ini menyuruh kita untuk belajar, kemudian apa? Beramal, kemudian apa? Berdakwah, kemudian sabar. Dan itulah dia tanda-tanda kesuksesan. Yang hilang daripada satu daripada empat elemen ini, dia akan merugi. Akan masuk ke dalam bab kerugian. Orang yang tak beriman rugi, orang tak menerima ilmu rugi, orang tak mengamalkan ilmunya rugi, orang tak mengamalkan ilmunya rugi, orang tak punya kesabaran rugi. Karena Allah di depan telah mengatakan wal asri, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Siapa yang paling pada kerugian? Empat manusia tadi, yang berilmu, beramal, berdakwah, dan sabar. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, berkata Bukhari rahimahullah ta'ala, babul ilmi,
qabla al-qawli wal amal, bab ilmu dulu sebelum ngomong, sebelum berkata-kata, sebelum beramal. Ya, itu Imam Bukhari membuat bab ilmu qabla al-qawli wal amal, bab ilmu dulu sebelum kau ngomong, sebelum kau beramal. Belum kau berkata-kata, ilmu dulu. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah, fa'alam, ketahuilah, ilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang hak diibadati kecuali Allah. Inilah ilmu. Wastaghfir li dzambika, setelah engkau tahu tidak ada Tuhan yang paling benar kecuali Allah, maka beristighfarlah atas dosa-dosamu. Fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Dalam ayat ini Allah mulaikan dengan ilmu, fa'alam, sebelum berkata-kata dan berbuat. Setelah kita tahu la ilaha illallah, baru konsekuensinya beramal. Bila mana tergelincir dalam dosa, bertaubat, istighfar. Paham tuan-tuan sekalian? Alhamdulillah. Selanjutnya, ilam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, yajibu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib bagi setiap muslim muslimah ta'allumu hadhihi thalath masail wal amal bihinna, mempelajari 3 masalah ini dan mengamalkannya. Ya, 3 masalah yang harus diketahui dan mengamalkan konsekuensinya. Al-ula, masalah pertama, Allaha khalaqana wa razaqana, dia Allah yang telah menciptakan kita dan memberikan kepada kita rezeki. Kita makan, minum dan rezeki dari Allah, kita hidup dengan rezeki dari Allah. Allah yang menciptakan kita dan memberi rezeki kita. Kemudian walam yatrukna hamala, dan Allah tidak meninggalkan kita setelah Dia ciptakan, setelah Dia berezeki. Allah tidak biarkan kita begitu saja sia-sia, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada pedoman, tanpa ada bimbingan. Kata Allah, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka ditinggalkan begitu saja, tak ada perintah, tak ada syarat? Ya. Bal arsala ilaina rasulah, bahkan setelah Allah ciptakan kita, beri rezeki kita, Allah tidak sia-siakan kita, bahkan Dia utus kepada kita seorang rasul, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'ahu dakhala al-jannah, siapa yang patuh kepadanya masuk surga. Wa man asahu dakhala an-nar, siapa yang bermaksiat kepadanya masuk neraka. Jadi wajib kita ketahui, wajib kita amalkan bahwasanya Allah yang menciptakan kita, setelah menciptakan Dia berikan rezeki kita, rezeki berupa kesehatan, indera yang sempurna, rezeki anak, rezeki istri, banyak rezeki Allah. Yang terbesar dari rezeki di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah. Setelah Allah ciptakan kita, berikan rezeki kita, Allah tidak biarkan kita sia-sia, melainkan Dia kirim kepada kita Rasul. Dan ketika dikirim Rasul, manusia terbagi di 2 bagian. Pertama yang menerima dakwah Rasul, yang kedua yang menentang dakwah Rasul. Ya, faman ata'ahu dakhala jannah, yang patuh kepada Rasul dia ahli surga, dia akan masuk surga. Wa man asahu, yang menentang dakwah Rasul, dakhala nar, dia akan masuk neraka. Yang tak beriman dengan Rasul Muhammad SAW, dia di neraka. Yang tak patuh dengan Muhammad SAW, dia masuk neraka. Wa dalilun, adapun dalil tentang perkara ini, tentang kewajiban dan taat kepada para rasul, yang beriman dengannya beruntung, yang menolaknya akan dapat adab. Firman Allah yang berbunyi, inna arsalna ilaikum rasula, sesungguhnya kami benar-benar telah mengutus kepadamu seorang rasul.
Syahidun alaikum, dia akan menjadi saksi atas kalian nanti di hari kiamat. Kama arsalna ila fir'aun rasulah, sebagaimana kami dahulu pernah juga mengutus rasul kepada Firaun. Itu siapa? Rasul kepada Firaun? Musa. Fa'asa Fir'aunur rasulah. Maka Fir'aun menentang rasul tersebut, bermaksiat, mendustakannya, kufur dengannya. Bagaimana hukumannya? Kata Allah, fa'akhadnahu akhdan wabila. Kami siksa dengan siksa yang pedih. Tenggelamkan Fir'aun, jasadnya ditenggelamkan dalam alam barzakh, dia dibakar secara utuh, akan dibakar nanti ketika hari kiamat. Kenapa? Karena dia menentang Rasul. Kita pun demikian. Bila kita tentang Rasul kita Muhammad SAW, siap-siap kita akan dibakar dalam neraka, dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah masalah pertama. Yang kedua, yang kedua, anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun. Allah tidak pernah rela disekutukan dengannya siapapun jua. Fi ibadatihi, dalam beribadah kepadanya Allah tidak mau ada sekutu yang disembah dari selainnya, yang ditakuti, yang dijadikan tempat bergantung, yang diharapkan. Allah tak ridha. La malakul muqarrab, baik dia adalah malaikat yang dekat dengan Allah, Allah tak rela malaikat yang terdekat dengan Allah menjadi sekutu dengan Allah, tak rela. La malakul muqarrab wala nabiyyun mursal, tidak pula seorang nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala utus. Ini masalah kedua. Jadi masalah pertama, kita harus tahu Allah yang menciptakan kita, memberikan kita rezeki. Kita harus tahu bahwasanya Allah mengirim kepada kita Rasul, tidak disia-siakan. Yang patuh kepada Rasul, masuk surga, yang menentang masuk neraka. Yang kedua, ya, bahwasanya Allah itu tidak rela, tak ridha, tak suka disekutukan dengan siapapun juga. Walaupun dengan malaikat suci yang dekat dengan Allah, Allah tak mau disekutukan. Ataupun Nabi yang Allah utus, Allah tak mau disekutukan. Jangan sekutukan Allah Jalla wa'ala. Ada orang-orang yang menyekutukan Allah, ya, bersama Nabi SAW dalam perkataan mereka, ucapan mereka. Kadang-kadang gampang saja orang-orang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, la ilaha illallah. Demi Rasulullah itu syirik, tak boleh. Kadang-kadang dibuat syair-syair yang mengangkat Nabi SAW seolah-olah sama dengan Allah. Ya, bagaimana gue sih mengatakan, wa min ilmika ilmu, wa min judika dunya wa dharratiha, wa min ilmika ilmu al-lawhi wal qalam. Wahai Muhammad, dan ilmu adalah dan ya, wa min judika, di antara kedermawanan kalau pemilik dunia dan akhirat. Dan di antara ilmu adalah tentang ilmu apa yang tergoreskan di dalam Lauh Mahfuz. Kalau Nabi punya akhirat, Nabi punya dunia, Nabi tahu semua tentang Lauh Mahfuz. Jawabannya, mana lagi dunia, mana lagi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi punya dunia, Nabi punya akhirat, Nabi mengetahui semua tentang Lauh Mahfuz, Allah punya apa? Ini ungkapan puisi. Dan ini dalam saya mudah diperlakukan, dilombakan, diberi hadiah. Subhanallah. Ini ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan yang Nabi tak suka. Sallallahu alaihi wasallam sekiranya dia hidup. Artinya Allah tak suka disekutukan walaupun dengan Nabi, walaupun dengan malaikat. Dan dalilnya wa dalilu qauluhu ta'ala firman Allah, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Wala tad'u ma'allahi ahada, janganlah engkau berdoa dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal walau masjid-masjid yang dalamnya ada kuburan, di sana banyak kesyirikan. Mereka minta kepada orang-orang yang meninggal. Dalam masjid milik Allah, jangan sampai dalam rumah Allah akan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di rumah Allah akan minta kepada selain Allah, di mana ada makhluk. Subhanallah. Oke, ini masalah keberapa? Dua. Yang ketiga, tadi satu,
anna man ata'a rasulah wa wahhadallaha, konsekuensi orang yang taat kepada Rasul, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu, tidak boleh baginya, mualatu man haddallaha wa rasulahu, barang siapa yang mengklaim mentaati Allah, mentaati Rasulnya, mengesahkan Allah, tidak boleh baginya memberikan loyal, kecintaan kepada siapapun orang-orang kafir, musyrik yang menentang Allah dan menentang Rasulnya. Ya, walau kana aqrab qaribin, walaupun itu orang kerabat terdekat, walaupun itu ayahmu sendiri, kalau mengaku taat kepada Rasul, mengesahkan Allah, maka tak boleh engkau mencintai orang yang dimurkai Allah. Haram bagimu mencintai orang-orang yang dimurkai Allah, walaupun orang terdekat denganmu, ayahmu sendiri, ibumu, saudaramu, saudarimu. Tidak boleh mencintai mereka, haram mencintai mereka dalam bab agama. Dalam bab agama, tapi dalam bab dunia tidak ada masalah. Satu keluarga asalnya musyrik, anaknya masih Islam, maka wajib bagi sang anak tetap berbakti kepada orang tuanya, mencintai orang tuanya dalam perkara-perkara dunia, dalam perkara-perkara agama, tidak ada masalah, karena ini fitrah. Fitrah setiap orang mencintai orang tuanya, fitrah, baik mukmin baik kafir, dan itu tidak jadi masalah selama tidak bertentangan dengan apa yang Allah ridhoi, Allah cintai. Bukan dunia tak apa. Datang Asma bint Abu Bakar Siddiq kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, ibuku datang ketika kota Mekah, ibunya datang kepada Asma. Apakah aku boleh menyambung saudara ibu? Kata Nabi, silahkan. Ya, ini kecintaan dalam bab tabiat, insting manusia, tabiat manusia, bisa dipungkiri. Tapi bila mana dalam peperangan, tak ada cerita ayah dan anak kalau berperang, satu kafir wajib mereka berperang. Apa kata Abdurrahman putranya Abu Bakar Siddiq? Wahai ayah, ketika perang Badar saya lari daripada ayah, saya takut untuk ayah. Karena ketika itu Abdurrahman masih Islam. Kata Abu Bakar, aku sebaliknya, aku cari-cari kau. Kalau aku jumpa, aku pegal kepadamu. Dalam peperangan, tak ada cerita. Ya. Maka ini konsekuensi ketiga, tidak boleh orang yang mengakui taat kepada Rasul, mentaati Allah, mencintai orang-orang yang musuh Allah, kaum musyrikin, walaupun orang terdekat. Dalam masalah muamalah kepada kaum musyrikin terbagi manusia kepada 3 kubu. 2 menyimpang, 1 yang lurus. Satu kubu yang mereka membenci kaum musyrikin secara total dalam segala bab. Ya, sehingga mereka berjumpa orang musyrik di mana pun berada, mereka akan pegal kepala-kepalanya. Ini pemahaman yang menyimpang, ini ekstrim. Bagaimana kaum yang fundamentalis, sebagaimana kaum Khawarij, orang kafir semua mereka bunuh. ISIS, Qaeda, Jamaah Islamiyah, mereka tak pernah merubahkan orang Islam yang mereka kafir pun mereka halangkan mereka. Mereka anggap orang kafir boleh dizalimi, orang kafir boleh dibunuh, diambil hartanya. Padahal bukan seluruh orang kafir kita perlakukan demikian. Itu orang kafir yang beragama Islam, yang tak beragama Islam tak boleh kita zalimi. Ya, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi dalam agama, walam yukhrijukum min diyarikum, yang tidak mengusirkan dari negeri kalian, antabaru, tidak mengapa kalian berbuat baik kepada mereka kaum musyrikin, wa tuqsitu ilaihim, tak mengapa kalian berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
Innallaha Oke, ini satu kubu nih. Dan itulah kita lihat kubu-kubu jemaah takfir Indonesia tentunya. Tulis asli mereka tak? Mereka sendiri di sistem tak peduli mereka. Orang sipil siapapun selalu seperti itu. Satu kubu yang ekstrim berlebihan. Kubu lain kebalikannya, sampai ikut masuk ke rumah ibadah kaum kafirin, masuk ke gereja mereka, masuk ke kuil mereka, masuk ke kelenteng mereka. Nanti pada hari raya mereka sibuk menjadi penjaga-penjaga rumah ibadah mereka, menjaga gereja mereka, menjaga kuil mereka, masuk ke dalam kuil mereka, masuk dalam rumah ibadah mereka. Di sana mereka bergabung satu padu, berselawat di gereja-gereja, mengadakan ada di gereja-gereja. Berselawat di hadapan berhala-berhala di kuil-kuil, kelenteng-kelenteng. Ini ada. Tak boleh kita mencintai orang kafir. Tidak boleh kita membenci orang kafir. Karena orang kafir semua adalah merupakan makhluk Allah yang kita harus cintai kata mereka. Ini agama semua ciptaan Allah SWT. Agama-agama ini semua. Maka tak boleh kita membenci ciptaan Allah SWT. Ini paham-paham yang bahaya, liberal. Itu pahamnya. Dua kubu yang berbeda, semuanya sesat. Yang satu hulu berlebihan sehingga dia menjadi gerakan-gerakan ekstrim membunuh semua orang kafir. Yang satu berlebihan sehingga mencintai orang kafir sampai pada tingkat agamanya, meridhoi agamanya, ikut dalam acara-acara agamanya Allah Ustaz. Kubu yang benar adalah kubu yang pertengahan. Dalam agama nggak ada cerita. Meski ayat sendiri, kalau kafir kita benci dia dengan agamanya. Agamanya, adapun sosok dirinya, selama dia bukan orang-orang kafir yang berani kita kafir harbi, tetap kita mencintainya, nggak ada masalah, nggak bisa dihilangkan, nggak ada masalah. Bagaimana Asma di negara Nabi berbakti kepada ibunya, mencintai ibunya. Inilah dia sikap pertengahan dalam berbeda. Oke, yang keempat, berkata Syekh Muhammad rahimahullah, ya, ini asalita. Adapun dalilu, adapun dalilnya, Allah Ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidaklah pernah kau dapati suatu kaum yang mereka mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, yuwaduna man hadallah. Mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah wa rasulahu dan rasulnya. Walau kanu abahum abna'ahum, meskipun mereka adalah merupakan ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, atau ikhwanah, saudara-saudara mereka, atau asyiratam, atau kerabat-kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihim iman, mereka itulah Allah tetapkan dalam hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhin minhu, mereka Allah kokohkan dengan wahyu daripadanya. Wa yudkhiluhum jannat, mereka akan masuk ke dalam surga-surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai tajri min tahtiha al-anhar. Khalidina fiha, mereka kekal dalam selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridai mereka, mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah pasukan Allah. Ala inna hizballahi hum muflihun, ketahuilah pasukan Allah mereka termenang. Jadi kawan-kawan sekalian, inilah tiga masalah yang harus kita ketahui pengamalatannya. Pertama, kita harus tahu Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kita. Allah tidak biarkan kita sia-sia, tapi Allah kirimkan kepada kita Rasul. Yang kedua, siapa yang patuh kepada Rasul dia masuk surga, tidak kepada Rasul masuk neraka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang pertama, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah rela, tak pernah ridha disekutukan dengan siapapun juga, walaupun malaikat terdekat ataupun nabi yang dikirimkan. Yang ketiga, barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, tak kepada Rasul, wajib membenci orang-orang yang musuh Rasulnya, walaupun orang terdekat. Allah Taala berkata, sampai di sini, saudara-saudara sekalian, saudara-saudariku, saudara Faza. Kalau ada pertanyaan